Kemiskinan merupakan salah satu bentuk bencana sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber daya ekonomi. Jika tidak ditangani, kemiskinan dapat memicu berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, gizi buruk, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Penyebab kemiskinan di sini ada 7. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Terbatasnya kesempatan kerja menyebabkan banyak masyarakat menganggur atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya di sini seperti PHK massal akibat krisis ekonomi menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Yang kedua, rendahnya pendidikan dan keterampilan. Pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit bersaing di dunia kerja. Kurangnya keterampilan juga menyebabkan masyarakat hanya memperoleh pekerjaan dengan upah rendah. Contohnya, lulus sekolah yang tidak memiliki keterampilan tambahan lebih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, ketimpangan distribusi pendapatan. Sebagian besar kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sedangkan kelompok masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap modal dan peluang usaha. Contohnya di sini seperti perbedaan pendapatan yang sangat jauh antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Yang keempat, bencana alam dan konflik sosial. Bencana seperti banjir, gempa bumi, dan konflik sosial dapat merusak tempat tinggal, lahan pertanian, serta sumber mata pencaharian masyarakat sehingga memperparah kemiskinan. Contohnya petani gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan angka kemiskinan. Keenam, rendahnya akses terhadap modal dan teknologi. Masyarakat makin sering mengalami kesulitan memperoleh modal usaha dan teknologi sehingga produktivitas mereka rendah. 7. Budaya konsumtif dan pengelolaan keuangan yang buruk. Kurangnya kemampuan mengelola keuangan dapat menyebabkan pendapatan yang diperoleh tidak digunakan secara produktif. Selanjutnya, di sini ada dampak kemiskinan. 1. Meningkatnya pengangguran. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan mengalami kesulitan memperoleh pendapatan sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan anak-anak dari keluarga miskin berisiko putus sekolah karena keterbatasan biaya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kemiskinan yang sulit diputus. Ketiga, menurunnya kesehatan masyarakat. Kurangnya gizi dan akses terhadap layanan kesehatan menyebabkan peningkatnya angka penyakit stunting dan kematian bayi. Keempat, meningkatnya kriminalitas. Kesulitan ekonomi dapat mendorong sebagian orang melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, dan perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelima, munculnya permukiman kumuh. Keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat tinggal di lingkungan yang kurang layak, padat, dan minim sanitasi. 6. Menurunnya produktivitas dan kualitas SDM. Kurangnya pendidikan dan kesehatan menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja. 7. Ketimpangan sosial. Perbedaan kesejahteraan yang terlalu besar dapat menimbulkan kecemburuan sosial, konflik, dan ketidakstabilan masyarakat. 8. Terhambatnya pembangunan nasional. Tingginya angka kemiskinan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan suatu negara. Upaya penanggulan memitigasi kemiskinan yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu menyediakan pendidikan yang terjangkau dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Contohnya beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, dan kursus keterampilan. Program vokasi. Kedua, membuat lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi dan mendukung sektor industri serta UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Contohnya program padat karya, pelatihan kewirausahaan, dukungan terhadap UMKM. Ketiga, memberikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Bantuan sosial dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mencegah mereka jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Contohnya program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan, BPJS kesehatan. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat perlu diberikan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pendampingan agar mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri. Contohnya kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan UMKM, pembentukan koperasi. Yang kelima, pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum harus dilakukan secara merata agar masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keenam, pengendalian pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat dapat membantu menyeimbangkan jumlah penduduk yang sumber daya yang tersedia. Yang ketujuh, meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan agar dapat menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan pendapatan secara produktif.